Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yayan Ayu Nuraini. Di sini saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari ke-7. Jawaban yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan Bimba AIUEO Interview. Bimba AIUEO Interview adalah program Bimba AIUEO pusat untuk membimbing minat baca dan minat belajar anak usia dini, yang dilakukan secara jarak jauh berbasis online menggunakan media video call untuk menjangkau murid yang lebih luas. Dan saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apa perbedaan Bimba AIUEO Interview dan Bimba AIUEO tatap muka. Kalau Bimba AIUEO tatap muka, yaitu dia adalah Bimba yang datang langsung ke unit Bimba dan kita ketemu langsung antara guru dengan murid. Dan kalau misalkan Bimba AIUEO Interview adalah Bimba yang dilakukan secara online, secara jarak jauh melalui video Zoom. Berapa lama durasi kegiatan Bimba AIUEO Interview? Durasinya adalah 30 menit inti dan 10 privat. Tapi ada juga yang si anak itu mendapatkan 30 menit saja, dan ada juga yang ditambahkan privat 10 menit, dan itu bergiliran. Untuk pendekatan kita lebih dalam lagi terhadap si murid. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, di mana jelaskan mengenai durasi waktu kegiatan Bimba AIUEO Interview 30 plus 10 menit. 30 menit di sini adalah 5 menit pembuka juga awal dan 5 menit di akhir penutupan. Dan di mana intinya tuh di pertengahannya. Dan kalau misalkan plus 10-nya di sini adalah sebuah privat, di mana anak itu nanti akan mendapatkan privat 10 menit tambahan, yaitu guna fungsinya untuk biar kita lebih dekat lagi sama anak gitu, dan kita juga lebih trust lagi dengan anak. Atau kita juga bisa tambahan jika si anak belum terampil di dalam verbalnya, atau misalkan di dalam tahapannya atau tiketnya yang belum selesai juga bisa diselesaikan di privat tersebut. Tapi kalau misalkan tahapannya si anak udah selesai, kita evaluasi. Misalkan si anak sudah di mana nih tahapannya, misalkan ada yang kurang belum, atau misalkan ada yang perlu belajar lagi nih verbalnya, atau misalkan sudah terampil apa belum, misalkan main tiket-tiketannya juga gitu. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 5, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan awal dan berapa lama durasi waktunya. Dan di kegiatan awal itu kita memberikan salam terlebih dahulu, dan yang kedua yaitu berdoa sambil bernyanyi. Yang saya suka gunakan yaitu yang lagu dari Bimba, yaitu sebelum belajar, doa sebelum belajar. Di sana ada lagunya juga. Setelah itu kita berdoa juga. Terus setelah itu kita dialog umum, dan setelah itu pakai bahasa Bimba juga. Terus setelah itu kita bernyanyinya itu yang tadi di pas awal sebenarnya sih ya. Dan durasinya adalah 5 menit di awal, atau bisa juga saya gunakan di 3 menit karena kadang membutuhkan waktu yang kayaknya sudah cukup nih gitu. Jadi kita langsung ke inti langsung gitu, seperti itu. Tapi kalau misalkan sebetulnya 5 menit di awal. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 6, di mana apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan inti dan berapa lama durasi waktunya. Dan kegiatan intinya itu yaitu bermain sambil belajar menggunakan modul dan bahasa Bimba, dan
itu adalah durasinya 50 menit. Maaf, maksudnya 20 menit. Karena kan 30 itu digunakan 5 menit pertama untuk pembukaan, 5 menit terakhir untuk penutupan, dan untuk inti 20 menit. Saya akan menjawab pertanyaan yang ke-7, di mana apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan akhir atau penutup dan berapa lama durasinya. Durasinya adalah 5 menit, dan kegiatan penutup di sana yaitu kita memberikan kita berdoa. Terus setelah berdoa itu kita bernyanyi juga, bernyanyi bimba. Terus setelah itu kita berterima kasih kepada anandanya, juga kepada ibunya. Terus memberikan motivasi dan reward juga, karena misalkan si anaknya sudah bersemangat hari ini dan bisa menjawab semua modul dengan baik. Saya akan menjawab pertanyaan yang ke-8, yaitu apa prinsip dasar hal mendasar yang harus dijalankan dalam pelaksanaan Bimba AIWO interview. Itu prinsip dasar yang harus dijalankan dalam pelaksanaan Bimba interview adalah karena Bimba interview dilaksanakan secara online, maka yang harus paling diperhatikan yaitu perangkat yang memadai dan koneksi jaringan internet. Itu harus bagus, harus stabil ketika melakukan kegiatan pembelajaran Bimba interview. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 9, yaitu kegiatan apa yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Bimba AIWO interview. Dan prioritas Bimba interview adalah bermain baca-bacaan, membaca tiket yang sudah dimainkan atau dikerjakan oleh anak. Menjawab pertanyaan yang ke-10, yaitu kapan motivator harus memberikan motivasi atau reward kepada anak. Yaitu kita memberikan motivasi kepada anak itu ketika si anak sudah melakukan rajinnya dia, sudah melakukan modul dengan baik, tebak-tebakan dengan baik, belajar modul dengan baik, terus dia bisa menjawab dengan baik, terus dikasih reward. Wah kakak Putiha rajin sekali nih, misalkan begitu, atau tos dulu gitu. Terus ketika memberikan motivasi itu ketika misalkan kita sudah belajar, terus kita kasih motivasi lagi gitu, atau misalkan pas mau membuka belajar juga kita memberikan motivasi juga, atau misalkan di kegiatan inti juga kita selalu memberikan motivasi setiap saat. Saya akan menambahkannya tadi yang nomor 9, kegiatan apa yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Bimba AIWO interview. Tambahannya yaitu motivator juga melakukan pengawasan dan pengendalian itu selama kegiatan kelas berlangsung dan awal kegiatan hingga akhir kegiatan. Dan evaluasi yang harus dilakukan motivator itu ada 2 juga, yaitu evaluasi afeksi dan evaluasi kognitif. Evaluasi afeksi itu kan dilakukan setiap saat, pastikan semua anak itu yang dibimbing senang, semangat, dan antusias melakukan kegiatan bermain sambil belajar di Bimba AIWO. Dan evaluasi kognitifnya itu dilakukan minimal itu setiap 10 menit. Untuk mengetahui kemampuan anak, evaluasi kognitif dilakukan secara individual kepada masing-masing anak sesuai dengan materi yang akan dievaluasikan. Akan menjawab pertanyaan yang 11, di mana seperti yang tadi saya ada tambahan di situ, saya menjawab di mana pengawasan dan pengendalian di dalam kelas itu yaitu oleh motivator, yaitu dari awal sampai akhir selama kegiatan kelas berlangsung. Saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 13, yaitu apa saja evaluasi yang harus dilakukan oleh motivator selama kegiatan bermain sambil belajar. Seperti yang saya tadi bilang di jawaban yang tadi saya tambahkan, di mana evaluasi motivator yang harus dilakukan yaitu evaluasi afeksi dan evaluasi kognitif. Ada 2 ya. Evaluasi afeksi itu dilakukan setiap saat dan dilihat apakah anak itu bahagia, senang, atau misalkan antusias lakukan kegiatan belajar sambil bermain.
bermain sambil belajar di Bimba Ayo. Evaluasi kognitif seperti yang tadi saya bilang juga, evaluasi ini dilakukan selama 10 menit sekali untuk mengetahui untuk mengetahui kemampuan si anak. Dilakukan secara individual ke masing-masing anak sesuai yang dievaluasikan.